قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini, di waktu yang berberkah bagi umat Islam, yaitu waktu pagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, burika fi bukuri ummati, telah diberkahi untuk waktu-waktu pagi umatku. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memulai waktu pagi ini dengan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita duduk di majlis ini, di masjid ini, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah insyaallah taala. Kita awali pagi hari ini dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, secara khusus pemerintah Kota Madia Palopo, dan saya berterima kasih secara khusus kepada Bapak Wali Kota yang saya hormati atas kesempatan yang telah diberikan, kemudian kepada pihak Takmir Masjid Agung yang selalu menampilkan masjid ini dengan keindahan dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sebesar-besarnya untuk semuanya dan menjadikan keberadaan kita di masjid ini sebagai keberadaan yang dirahmati, suatu hal yang mendatangkan manfaat dan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tema kita di pagi hari ini menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk hal yang sangat penting di dalam kehidupan, dan suatu pembahasan guna kita memaknai kehidupan ini dan memahami arti dari kehidupan. Kehidupan dunia ini akan berlalu dan akan tiba suatu saat ajal itu datang, umur telah habis, kesempatan telah ditutup, dan kita semua akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di depan Allah. Maka harus ada bekal yang paling baik yang kita siapkan untuk hal tersebut. Kecintaan kepada Allah ini dari ibadah yang sangat agung, dan dari prinsip dasar keyakinan umat Islam yang disepakati oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wajib untuk dicintai oleh hamba-hambanya. Kecintaan ibadah ikhlas hanya untuk Allah. Dan yang kedua, disepakati pula bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya apabila hamba-hamba ini melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril." Sungguhnya Allah kalau dia sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibba. Wahai Jibril,
sesungguhnya aku telah mencintai si fulan. Sebut namanya khusus. Aku telah mencintai si fulan. Maka hendaknya engkau Jibril juga mencintainya. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril mengumumkan kepada penduduk langit, Innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbu. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka hendaknya kalian mencintainya. Maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Kemudian diletakkan untuk dia kecintaan di dunia. Itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran di 2 ayat terakhir di surah Maryam, Innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lakumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah Ar-Rahman akan letakkan untuk dia kecintaan. Dia dicintai oleh penduduk langit, dicintai pula oleh penduduk dunia. Iya. Dan ini subhanallah dari amalan-amalan yang sangat agung yang hendaknya kita perhatikan. Bagaimana kita bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang hamba kalau sudah dicintai oleh Allah, apa yang dia khawatirkan? Apa yang dia takutkan? Tidak akan ada kekurangan untuk dirinya. Dan dia tidak perlu takut kepada siapapun dari manusia kalau dia sudah dicintai oleh Allah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman. Ini namanya hadits qudsi. Ya, hadits qudsi itu hadits dari Nabi, tapi isinya adalah firman Allah. Allah berfirman, Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Subhanallah ya. Ya, kalau dia memusuhi wali Allah, itu artinya Allah telah mengumumkan peperangan kepadanya. Iya. Ini hal yang mengkhawatirkan. Siapa yang ingin berperang dengan Allah? Subhanallah. Iya, cuman mendefinisikan wali ini, ini yang kadang banyak yang keliru di dalamnya. Padahal definisi wali itu ada di dalam Al-Quran. 2 ayat di surah Yunus terang menjelaskan siapa wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut terhadap mereka dan mereka tidak pernah bersedih hati. Bagaimana mau takut, bersedih? Ada yang memusuhinya, itu artinya dia berperang dengan Allah. Allah yang akan membela ya. Itu wali-wali Allah. Kemudian diterangkan siapa wali-wali Allah itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang yang beriman lagi bertakwa. Jadi kalau dia jaga dirinya di atas keimanan dan ketakwaan, dia adalah wali Allah. Wali itu bukan dilihat pada nasabnya, pada keturunannya, pada kedudukannya, pada hartanya. Tidak dilihat pada hal itu, tapi dilihat pada 2 perkara. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Jadi siapa yang memusuhi waliku, aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Kemudian Allah berfirman dalam kelanjutan hadits qudsi, wala yazalu wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaraftuhu alayh. Tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, melebihi dia menunaikan kewajiban yang aku wajibkan kepadanya. Iya. Jadi ini pokok pertama. Kalau ingin dicintai oleh Allah, tunaikan kewajiban-kewajiban dulu.
Sebab tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah, mendekatkan diri kepadanya, melebihi menegakkan kewajiban. Menegakkan kewajiban. Ini kewajiban yang harus kita dahulukan. Apa yang paling wajib pada seorang muslim dan muslimah? Itu dilihat ada di rukun Islam, ada di rukun iman. Itu kewajiban yang paling pokoknya. Iya. Dia perbaiki dari tauhidnya, kemurnian ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hindari segala bentuk kesyirikan. Terus dia lakukan sholat 5 waktu. Itu kewajiban. Dia tunaikan zakat hartanya kalau memang dia orang yang ada kewajiban pada harta. Di bulan Ramadan dia puasa. Kalau dia mampu dia menunaikan ibadah haji. Kalau dia pebisnis dia wajib untuk menunaikan hak-hak manusia. Kalau dia adalah seorang anak dia wajib berbakti kepada orang tuanya. Dia seorang kepala rumah tangga wajib dia nafkahi anak-anak dan istrinya. Ini kewajiban-kewajiban namanya. Dan seorang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban, itu adalah hal yang paling dicintai oleh Allah. Jadi ini pokoknya menunaikan kewajiban. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan terus menerus hamba ini mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah, ibadah nawafil, hingga aku mencintainya. Nah, ini sampai sudah ke jenjang dia dicintai oleh Allah. Dengan apa? 2 hal. Dia tunaikan kewajiban, setelah itu dia tambah dengan melakukan yang disunnahkan. Iya. Melakukan hal-hal yang disunnahkan. Salat 5 waktu, selepas salat 5 waktu kita ada ibadah-ibadah sunnah. Ibadah sunnah secara umum antara adzan dan qomat disyariatkan 2 rakaat. Ada namanya salat rawatib, 2 rakaat sebelum subuh. Boleh 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, dan boleh juga 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, dan boleh 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Ibadah sunnah juga kalau rawatib itu ya dihitungnya sebelum 2 rakaat sebelum subuh, kemudian qabliyah duhur dan ba'diyah duhur, lalu 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu yang disebut rawatib. Tapi kalau misalnya ingin sholat 4 rakaat sebelum asar, boleh juga. Ada hadits Abu Daud dari Ibnu Umar, rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla al-asr. Allah merahmati seorang hamba, dia sholat 4 rakaat sebelum asar. Puasa juga begitu, ada puasa sunnah. Abu Hurairah diberi wasiat oleh Nabi 3 hal. Salah satunya jangan dia tinggalkan puasa 3 hari dalam sebulan. 3 hari ini boleh ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15. Dan boleh 3 hari di mana saja, di awal bulan, di tengah bulan, di akhir bulan. Boleh dia lakukan satu-satu dan boleh dia lakukan sekaligus. Iya. Kalau ingin meningkat lebih bagus daripada itu, ada puasa Senin Kamis. Dia ingin lebih bagus daripada itu, ada puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Dan ini puasa sunnah yang paling afdal. Jadi ada nawafil namanya. Iya. Setelah mengeluarkan zakat wajibnya, dikeluarkan juga dari zakat sunnahnya. Zakat sunnah ini yang kita di Indonesia lebih identik menyebutnya sedekah. Iya. Setelah puasa Ramadan, ada namanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah haji, dia tunaikan kewajiban hajinya. Pada seorang muslim dan muslimah ada 2 kewajiban, haji dan umrah. Kalau dia sudah haji Islam dan umrah Islam, maka disunnahkan dia mengulangi lagi haji, itu adalah hal yang disunnahkan. Jadi kalau dia melakukan nawafil, mendekatkan dirinya kepada Allah sampai Allah mencintainya. Dan nafilah terkait kewajiban juga ada 2 ya. Di sini banyak dari kewajiban yang kadang kita lupakan. Menuntut ilmu itu, belajar agama seperti hadir majelis ilmu seperti ini, itu jangan dikira bahwa itu adalah suatu hal yang biasa saja. Belajar agama itu ada yang sifatnya fardu ain dan ada yang sifatnya fardu kifayah.
Kalau fardu ain ini kewajiban, wajib atas setiap orang hamba. Apa itu fardu ain? Yang wajib ain itu apa yang dengannya dia mengangkat kewajiban Islamnya. Hal yang dengannya dia bisa selamat ketika sakaratul maut, itu harus dia pelajari. Ketika sakaratul maut, kita semua berharap bisa bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi dia tidak belajar apa itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bagaimana dia bisa bersyahadat? Ini perlu dipelajari. Ketika di alam kubur ada pertanyaan malaikat 3. Siapa Rabb yang kamu ibadahi, siapa nabimu, dan apa agamamu? Bagaimana dia menjawab kalau dia tidak pernah pelajari 3 ini? Ini kewajiban, ilmu wajib namanya. Dan pada hari kiamat ada 2 pertanyaan Allah yang harus dijawab oleh seluruh makhluk. Allah bersumpah akan hal itu. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, sungguh kami akan bertanya kepada mereka semuanya pada hari kiamat tentang apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan di sini ditafsirkan oleh Abul Aliyah dengan 2 hal. Mereka akan ditanya apa yang mereka ibadahi di dunia, dan mereka akan ditanya bagaimana menjawab dakwah para nabi dan para rasul. Itu 2 pertanyaan wajib untuk dijawab. Jadi kalau dia tidak pernah memperhatikan, tidak pernah mempelajari, bagaimana kira-kira keadaan kita menjawabnya di depan Allah Subhanahu wa taala? Ini namanya ilmu wajib ain dipelajari. Selain daripada itu adalah hal-hal yang bersifat sunnah. Yang sunnahnya saja di dalam menuntut ilmu, kata Imam Ahmad, sunnah di dalam menuntut ilmu itu lebih bagus dari sholat malam, dari segala ibadah nafilah, dari jihad yang bukan kewajiban. Ini pentingnya ilmu. Dan ini memang salah satu lambang kejayaan sebuah masyarakat, kebaikan sebuah negeri. Kapan ilmu agama itu kuat di sebuah tempat, akan banyak kebaikan di tempat itu, banyak kebaikan di penduduk negeri itu. Tapi kapan dia lemah, disinilah sebab datangnya kejelekan. Iya. Maka seorang hamba terus menerus mendekatkan dirinya dengan nawafil. Kalau dia sudah lakukan ini, dikatakan di dalam hadits, hatta uhibba, hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu fakuntu yadahu allati yamshi biha, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha, wa basarahu alladhi yabsiru biha, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintainya, maka disebutkan bagaimana kedekatan Allah kepada hamba ini. Kemudian Allah berfirman, la in sa'alani la u'tiyanna. Kalau dia meminta kepadaku, pasti aku akan beri. Wa la in ista'adani la u'idanna. Kalau dia memohon perlindungan kepada aku, pasti aku akan melindunginya. Ini semuanya menunjukkan bagaimana indahnya kalau seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hadits ini menjelaskan kepada kita semua bahwa menggapai cinta Allah, meraih cinta Allah itu bukan angan-angan. Itu bukan cuma niat saja di dalam hati. Tapi harus ada amalan-amalan yang kita lakukan. Ada ibadah-ibadah yang harus kita tegakkan. Iya. Ada jalan-jalannya. Ada jalan-jalannya. Karena itu diutus kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan jalan itu. Diturunkan kepada kita Al-Qur'an, menyingkap segala kebaikan. Jalan itu. Dan alhamdulillah kita ini beragama dimudahkan oleh Allah. Seluruh tuntunan segala kebaikan itu sudah ada di dalam Al-Qur'an, ada di dalam hadits Rasulullah. Kita tidak dibebani berpikir sendiri, mencari jalan sendiri. Jalannya sudah digariskan. Sudah terang, sudah lurus. Kewajiban kita hanya mengikuti saja, hanya mencontoh saja. Iya, dan ini dari kesempurnaan agama kita. Karena itu di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku
kecuali wajib atas Nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya, dan wajib atas Nabi ini menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Inilah kesempurnaan agama kita. Alhamdulillah. Karena itu kalau di dalam hadis ini diterangkan satu sebab dari sebab seorang hamba meraih cinta Allah. Apa tadi yang disebut di dalam hadis? Kapan dia dicintai oleh Allah? Apabila dia melakukan kewajiban terus dia ikuti dengan apa? Ibadah-ibadah sunnah. Ini sebab yang pertama. Ini satu sebab ya disebut dalam satu hadis. Isyarat bahwa ada sebab-sebabnya. Ada jalannya. Ada kiat-kiatnya untuk mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya. Dan di sini saya akan sebutkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan sebab-sebab yang lain. Iya. Di antara sebab pokoknya adalah mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Dia cinta kepada Allah, maka Allah akan balas. Allah juga cinta kepadanya. Iya. Dia cinta kepada Rabbnya, maka Allah akan balas. Allah mencintai hamba tersebut. Nah, itu di surah Al-Maidah disebutkan bagaimana suatu kaum yang Allah cintai itu. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian, maka Allah akan mendatangkan satu kaum. Jadi kalau kita meninggalkan agama, kita berpaling dari agama ini, keluar dari agama ini, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah tidak perlu kepada kita. Walaupun seluruh penduduk bumi ini di atas hati yang paling fajir, itu tidak mengurangi dari kebesaran dan kekuasaan Allah. Kita lah yang fakir kepada Allah. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Adapun Allah dia Maha Kaya lagi Maha terpuji. Jadi siapa yang murtad dari agama ini, Allah akan datangkan satu kaum. Allah cinta kepada mereka dan mereka juga cinta kepada Allah. Iya. Maka ini dasar yang pertama. Ingin dicintai oleh Allah, maka dia dulu perbaiki cintanya kepada Allah. Iya. Dan ini pembahasan lain ya. Kalau kita ingin kaji bagaimana seorang itu menumbuhkan kecintaannya kepada Allah, nah ini perlu pembahasan lain. Cuman tidak apa-apa saya globalkan beberapa sebab yang dengannya seorang itu memupuk cintanya kepada Allah. Yang pertama, dia memperbaiki dari akidahnya, keimanannya. Kemudian yang kedua, dia pelajari dari nama-nama Allah, Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang ketiga, dia banyak membaca Al-Quran, tadabbur terhadap kandungannya, dan dia pelajari isinya. Al-Quran bukan cuma dibaca ya, dibaca dengan lisan, bukan cuma ditajwidkan. Iya, Al-Quran itu yang paling pokoknya adalah untuk ditadabburi. Nah, karena itu banyak yang keliru di tengah masyarakat kita ini memahami kata tilawah Al-Quran. Apa artinya tilawah? Ya tilawah ya, musabaqah tilawatul Quran itu yang kita kenal ya. Tapi kalau tilawah di dalam istilah Al-Quran itu ada tiga tilawah. Ada tilawah lafdhiyah, tilawah membaca lafadznya sebagaimana ilmu tajwidnya. Terus namanya ada yang kedua namanya tilawah ma'nawiyah, tilawah maknanya, tadabbur terhadap kandungannya. Yang ketiga ada namanya tilawah hukmiyah, yaitu setelah dia tahu hukumnya, kandungannya, dia amalkan. Itu juga tilawah namanya, mengamalkannya. Kemudian dari sebab yang membuat hamba itu cinta kepada Rabbnya, dia banyak berzikir kepada Allah. Ya, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Itu kaidah tetap. Siapa yang cinta sesuatu, dia banyak menyebut sesuatu itu. Lihat saja kalau dia ini penggemar apa namanya? Misalnya penggemar berkuda, dia akan banyak cerita tentang kuda. Sebagaimana anak-anak muda yang penggemar bola ini ceritanya bola saja terus. Ya.
Yang banyak terkait dengan bisnisnya, itu bisnis selalu dia ucapkan. Jadi seorang itu kalau dia cinta sesuatu itu kelihatan. Yang banyak diucapkan di lisannya apa? Iya. Maka kalau dia banyak cinta kepada Allah, itu akan banyak dia berzikir kepada Allah. Banyak dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab juga seorang hamba itu selalu mensyukuri nikmat-nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sebab kecintaan kepada Allah, dia cinta kepada saudara-saudaranya kaum mukminin. Saudara-saudaranya kaum mukminin. Dan seterusnya dari hal-hal yang menyebabkan seorang itu lebih cinta kepada Allah. Baik, ini sebab yang pertama. Jadi kalau ditambah dari hadis tadi sudah 2 ya. Jadi saya urut. Ya, sebab jalan-jalan menggapai cinta Allah itu banyak ya. Di kesempatan ini saya ingin menyebutkan 10 saja. Ini saya sudah sebutkan 2. Ya. Yang ketiga, dari sebab seorang hamba dicintai oleh Allah adalah dia cinta kepada Al-Quran dan dia cinta kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi itu pernah mengirim sebuah pasukan kecil dan ditetapkan pemimpinnya, pimpinan pasukan. Dan subhanallah, pimpinan pasukan ini ketika membawa anak buahnya, tiap kali waktu sholat dia baca Al-Fatihah, setelah itu baca surah, setelah itu dia tutup dengan membaca Qul huwallahu ahad. Jadi setiap kali dia baca surah pasti diakhiri dengan membaca apa? Qul huwallahu ahad. Iya. Maka begitu pasukan ini pulang, anggota dari pasukan lapor kepada Nabi bahwa pimpinan kami berbuat begini. Maka Nabi memanggilnya. Nabi bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan kamu melakukan seperti itu? Tiap kali selesai baca surah kamu tutup dengan Qul huwallahu ahad. Kata beliau, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Iya. Kata orang ini, karena Qul huwallahu ahad ini adalah sifat Allah Ar-Rahman. Terkandung sifat-sifat Allah. Maka saya cinta membacanya. Maka begitu jawaban orang ini sudah didengarkan oleh kawan-kawannya, disampaikan kepada Nabi, maka Nabi berkata, akhbiru anna Allah yuhibbu. Beritahukan kepada dia bahwa Allah telah mencintai dia disebabkan karena itu. Disebabkan karena itu. Jadi di sini bukan masalah dia membaca Qul huwallahu ahadnya. Ya, karena itu saya tidak katakan ya bahwa seorang imam itu afdalnya kalau dia sholat setelah baca surah dia tutup dengan Qul huwallahu ahad. Kita tidak katakan seperti itu. Ini perbuatan sahabat ditetapkan oleh Nabi, tapi Nabi sendiri tidak melakukan seperti itu. Jelas ya? Tapi kalau ada yang mau baca kadang-kadang nggak ada masalah kalau kadang-kadang. Tapi pokok yang diambil pelajaran di sini kecintaan dia kepada Qul huwallahu ahad karena apa? Karena dia adalah sifat Allah. Ya. Ini pentingnya seorang mempelajari ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah. Jelas ya? Karena itu ilmu agama di antara seluruh ilmu agama ini adalah ilmu yang paling utama. Dan di dalam ilmu agama itu banyak cabang ilmu. Di antara seluruh cabang ilmu agama yang paling tinggi derajatnya adalah ilmu tentang tauhid. Bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah. Dan di dalam ilmu tauhid itu yang paling tingginya adalah ilmu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sering membaca Asmaul Husna. Banyak di antara kita yang menghafalnya alhamdulillah. Sering kita lihat kadang di tembok-tembok masjid. Ya. Tapi yang menjadi masalah siapa yang memahami nama-nama itu? Kandungannya dan bagaimana pengaruhnya. Iya. Ini semuanya perlu dipelajari, ada fikihnya. Untuk dipelajari. Ini kalau dipahami, seorang mengetahui dari sifat-sifat Allah, pasti akan semakin besar cintanya kepada Allah. Dia akan tahu bagaimana kebesaran Allah, keagungan Allah, kedermawanan Allah. Dia akan mengetahui segala sifat yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini sebab yang ketiga. Dari hal yang menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah
dia juga cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Cinta terkait dengan ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, dari sebab seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dia mencintai saudara-saudaranya kaum mukminin karena Allah. Ini salah satu pondasi pokok di dalam tegaknya sebuah negeri. Saling cinta mencintai antara penduduk negeri itu. Kalau saudara kita ada yang berbuat keliru, berbuat salah, kita boleh menegurnya. Dan teguran itu tanda cinta. Cuman sekarang ini banyak orang terlalu bawa perasaan, terlalu baper. Jadi kalau ditegur seakan-akan saudaranya dibenci kepadanya. Itu keliru ya. Justru kalau dibiarkan itu kadang menunjukkan dia tidak suka. Tapi kalau ditegur itu tanda cinta namanya. Tanda cinta. Saudara kita mau jatuh di jurang, biarkan saja. Itu kan tidak cinta namanya. Tapi kalau kita tegur, kita larang, itu baru menunjukkan cinta kita kepadanya. Maka sesama umat Islam itu harusnya saling kuat menguatkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin bagi seorang mukmin yang lainnya bagikan bangunan, sebagiannya menguatkan bagian yang lain. Itu hadits Abu Musa al-Asy'ari riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadits lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga dari An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi, itu bagikan satu jasad, satu tubuh. Kalau sebagian dari tubuh mengeluh, dirasakan oleh yang lainnya. Bagaimana yang lainnya merasakan? Tidak bisa tidur atau sakit juga, atau panas. Sakit gigi, semalaman tidak bisa tidur. Seluruh jasadnya merasakan. Dia sakit kepala misalnya, kondisi tertentu bisa panas seluruh badannya. Itulah umat Islam, saling menguatkan. Dan kalau kita perhatian kepada orang-orang yang lemah di tengah kita, itu adalah sebab turunnya pertolongan Allah dan sebab kita mendapatkan rezeki. Dan umat itu dijayakan. Karena itu dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum." Kalian itu tidak akan mendapatkan pertolongan dan tidak mendapatkan rezeki kecuali dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah di tengah kalian. Kecintaan kepada kaum mukminin itu adalah sebab seorang hamba dicintai oleh Allah. Ada hadits tegas di situ. Ini dalilnya ya untuk masalah yang keempat ini. Hadits diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, Imam Ahmad dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman dalam hadits qudsi. Ini hadits qudsi juga. Allah berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya walil mutajalisina fiyya walil mutazawirina fiyya walil mutabadilina fiyya." 4 orang. Allah berfirman, telah wajib kecintaanku. Untuk siapa? Ada 4 golongan. Yang pertama, orang yang saling cinta mencintai karena aku. Dia cinta kepada saudaranya karena Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang saling duduk karena aku. Nah, ini kita berharap di majelis ini kita wajib mendapat kecintaan Allah. Karena kita duduk di sini, itu untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, mendengarkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, walil mutazawirina fiyya, orang yang saling mengunjungi karena aku, saling mengunjungi. Dia pergi jenguk saudaranya, tidak ada niatnya kecuali karena Allah. Wah, ini luar biasa ya. Sampai di dalam Sahih Muslim, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang pergi dari sebuah desa ke desa yang lainnya untuk mengunjungi saudaranya. Maka Allah mengutus seorang malaikat kepada orang ini,
menjumpainya di tengah jalan. Malaikatnya berwujud manusia. Maka malaikat bertanya kepadanya, mau kemana kamu? Kata orang ini, saya ingin ke desa sana. Untuk apa? Saya ingin kunjungi saudaraku. Kenapa kamu kunjungi dia? Karena saya cinta kepadanya. Tidak ada hal yang lain, barangkali saudaramu itu punya jasa besar terhadapmu sehingga kamu selalu mensyukurinya. Tidak. Barangkali dia begini. Tidak. Saya mengunjunginya karena Allah. Maka malaikat ini berkata, ketahuilah bahwa saya ini adalah utusan Allah kepada engkau, agar supaya aku menyampaikan kepada engkau bahwa Allah telah mencintaimu disebabkan karena engkau mencintai saudaramu. Ya, ini sebab kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah ya. Ini luar biasa kecintaan kepada saudara-saudara kita. Tapi kadang kecintaan yang seperti ini harusnya bernilai ibadah bagi kita. Banyak di tengah kita menelantarkannya. Bahkan diganti kecintaan itu dengan dosa, dengan permusuhan, dengan berburuk sangka, dengan dendam. Dan ini semuanya adalah hal-hal yang tidak membangun jiwa seorang hamba, apalagi membangun di dalam kehidupannya secara bermasyarakat. Ya, ini hal-hal yang hendaknya dihilangkan. Kecintaan kepada saudara kita diperbaiki. Kemudian yang keempat, walil mutabadilina fiyya, orang yang saling memberi karena aku. Ya, memberi ini tidak mesti memberi harta. Dia bisa memberi manfaat, memberi tenaga, memberi pikiran, semuanya masuk. Mutabadilin. Al-badal artinya sesuatu yang dia keluarkan, dia kerahkan. Apakah berupa materi atau berupa maknawi. Iya. Maka ini semuanya 4 hal dari sebab seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya poinkan tadi dalam pembahasan cinta kepada kaum mukminin. Sekarang sebab yang kelima. Dari sebab seorang itu menggapai cinta Allah adalah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat kita semua membacanya di surah Ali Imran. Dan ayat ini dikatakan oleh para ulama adalah ayat yang menguji kadar kecintaannya kepada Nabi. Ayatul Mihna namanya, ujian. Dia mengaku cinta kepada Nabi. Tanya, apa buktinya dia cinta kepada Nabi? Ya kan? Cinta kepada Allah, apa buktinya dia cinta kepada Allah? Kalau mengaku-mengaku saja, banyak orang yang bisa mengaku. Ya, kata seorang penyair Arab, kullu yadda'i waslan li Laila wa Laila la taqirru lahu bidaka. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan si Laila, tapi Laila sendiri tidak pernah merasa punya hubungan dengan mereka. Jangan sampai kita seperti itu. Ya, mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada nabinya, tapi ternyata kita tidak ada bukti kecintaan. Maka ini ayat penjelasan tentang bukti cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, kalau kalian benar cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Kalau kalian mengikuti saya, mengikuti Nabi Muhammad, pasti Allah akan cinta kepada kalian dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Luar biasa. Dia mengikuti Nabi SAW, maka ini dipastikan untuknya. Karena itu para sahabat Nabi SAW itu mengikuti Nabi dalam setiap hal yang besar maupun yang kecil. Mereka ikuti Nabi SAW. Ya, sampai Ibnu Umar itu hal-hal yang tidak dipikirkan oleh manusia pun dia ikuti. Ya. Ibnu Umar itu dia tahu, dia temani Nabi pergi haji. Dan dia tahu Nabi itu singgah di mana di perjalanan. Maka beliau di musim haji yang datang setelah itu, beliau kalau haji dia singgah di situ juga, tempat-tempat yang Nabi singgah. Padahal itu bukan sunnah khusus. Namanya orang perjalanan, ya dia bisa singgah di mana saja. Tapi Ibnu Umar melakukan itu karena beliau ingin lebih mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah dibawa oleh Nabi di suatu malam. Lalu Nabi menggaris sebuah garis di depannya. Kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud, jangan sekali-sekali kamu lewati garis ini, apapun yang terjadi. Maka Nabi pun pergi. Terdengar suara-suara yang ini malam dikatakan oleh para ulama malam jin, karena Nabi berjumpa dengan golongan jin mendakwai mereka.
Terdengar suara-suara yang membuat Ibnu Mas'ud khawatir akan keselamatan Nabi. Hampir saja dia lompat. Tapi dia ingat, Nabi berkata, jangan sekali-sekali kamu lewati garis ini. Dan dia lihat pemandangan-pemandangan di sekitarnya aneh. Tapi Ibnu Mas'ud tetap di atas pedoman Nabi. Jangan sekali-sekali lewati garis ini. Itu para sahabat, cara mereka. Iya. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah didatangi oleh seorang. Dia berkata, wahai Umar, kamu ini tidak berlaku adil, begini dan begini. Umar pun marah, ya, berubah wajahnya. Maka ada seorang di situ yang berkata, wahai Amirul Mukminin, ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Ambillah rasa maaf, perintahlah dengan urf, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Wahai Amirul Mukminin, orang ini orang jahil. Maka setelah mendengarkan ayat ini, Umar langsung berhenti, hilang marahnya. Beliau berpaling sebagaimana ayat. Nah, itu keadaan para sahabat. Cepatnya mereka menjawab seruan Allah dan seruan Rasulnya. Ya. Jadi kalau ingin bukti bahwa dia cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diikuti. Ya. Bukan cuma sekedar kita mengaku mengikutinya. Pada hal yang beliau syariatkan harus kita ikuti. Pada ibadah yang beliau telah tentukan jenisnya, jenis ibadah itu kita ikuti. Beliau telah tentukan jumlahnya, kita ikuti jumlah yang beliau tetapkan. Beliau telah tentukan kadarnya, kita ikuti kadar yang beliau tetapkan. Beliau tentukan waktunya, kita ikuti waktunya. Beliau tentukan tempatnya, kita ikuti di mana tempatnya. Nah, itu namanya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pokok di dalam kehidupan kita. Iya, jangan sampai kita kembali kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan kita merasa mengikuti Nabi, padahal sebenarnya kita hanya mengikuti si fulan dan si allan. Orang-orang tertentu sebenarnya yang kita ikuti lebih kita dengarkan. Dan ini penyesalan yang sangat besar di hari kiamat. Allah ingatkan di dalam Al-Quran di surah Al-Furqan, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan pada hari kiamat itu ketika orang zalim menggigit kedua tangannya. Bagaimana ini menggigit kedua tangan? Pernah melihat orang yang kena musibah? Nggak usah jauh-jauh ya, kita lihat anak kecil saja. Kalau dia minta sesuatu kepada orang tuanya, ya dengan sangatnya, terus tidak diberi, kadang dia menangis sampai dia gigit jarinya, saking sedihnya, kan begitu? Ini satu jari dia gigit, dua jari, saking sedihnya. Pada hari kiamat itu karena sedihnya, dua tangannya masuk ke dalam mulutnya, dua tangannya, saking kesedihan yang sangat dahsyat. Dia berkata apa? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Iya. Dia berkata, wahai betapa celakanya saya. Kenapa? Andai kata saya tidak menjadikan si fulan ini sebagai kekasih yang saya ikuti, orang yang saya percayai. Sungguh dia telah menyesatkanku dari jalan Allah setelah datang kepadaku petunjuk. Itulah kondisi manusia pada hari kiamat. Karena itulah hendaknya kita perhatikan bagaimana kewajiban mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita mengikuti Nabi, dengan mengikuti jalan beliau. Bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia mengikuti jalan Rasulullah, pasti Allah akan mencintainya. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ditambah lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini sebab pengampunan dosa. Sebab pengampunan dosa itu banyak. Jangan kita pikir pengampunan dosa itu cuma berdoa saja. Pengampunan dosa itu cuma bertobat, dia sholat tobat. Bukan cuma itu sebab pengampunan dosa. Banyak sebab pengampunan dosa itu. Salah satunya dia perbaiki jalannya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang keberapa sekarang? Baik, yang keenam. Dari sebab kecintaan, seorang itu menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi."
Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba. Cinta kepada seorang hamba, al-abd, at-taqi yang selalu bertakwa. Ya. Al-ghani yang merasa cukup. Al-khafi yang selalu tersembunyi. Ini 4 sifat ya. 4 sifat. Tapi kita hitung satu saja. Nanti kalau saya hitung 4, ya habis sudah materinya. Baik, kita hitung satu saja. Satu hadis. Ini dalam satu hadis 4 sifat di dalamnya. Yang pertama al-abd, dia adalah seorang hamba. Jadi dia tampakkan ubudiyahnya, penghambaannya kepada Allah. Ini predikat tinggi ya. Ya, kalau kita di kehidupan dunia ini bangga dengan titel ini, titel itu. Nah, ini titel yang paling hebat ini. Al-abd, seorang hamba. Hamba Allah. Bayangkan, Nabi Nuh dikatakan wa kana abdan syakura, dia adalah seorang hamba yang bersyukur. Wadkur ibadana, sebutlah hamba-hamba kami. Ya. Jadi disebut Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Ya. Disebut hamba-hamba, predikatnya semuanya. Nabi Muhammad di beberapa tempat disebut dengan hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah memperjalankan hambanya. Jadi posisi Isra. Di posisi dia diberi Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba ala abdihi. Maha suci Allah, segala puji hanya untuk Allah yang menurunkan kitab untuk hambanya. Disebut dengan hamba. Ini penghambaan. Iya. Seorang yang paling indah kalau dia mendapat predikat ini. Bagaimana dia menghamba kepada Allah? Perbanyak ibadah. Dan dalami mana ibadah itu. Kemudian yang kedua, at-taqi. Dia selalu bertakwa. Dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takwa ini dari sebab pokok. Iya. Yang menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu artinya apa? Dia menjalankan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Itu yang disebut takwa. Iya. Talq bin Habib ditanya apa itu takwa? Kata beliau, anta amala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Takwa itu adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, mengharap pahala dari Allah. Wa tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa itu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena engkau takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut takwa. Iya. Jadi, kalau seorang hamba dia bertakwa kepada Allah, Allah telah berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam hadis dikatakan al-ghani, hamba yang merasa cukup. Iya, dia merasa kaya. Nah, ini kekayaan apa yang diinginkan di sini? Kekayaan yang hakiki. Kekayaan itu diterangkan hakikatnya oleh Nabi di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda. Kekayaan itu adalah kekayaan di dalam jiwa. Iya. Nah, ini seorang hamba punya kekayaan di dalam jiwanya, merasa cukup dengan pemberian Allah, selalu bergantung kepada Allah, tidak perlu kepada manusia. Nah, ini orang yang kaya. Allah cinta kepada hamba yang seperti ini. Iya. Kemudian terakhir al-khafi, hamba yang selalu tersembunyi. Nah, ini yang ingin saya ingatkan di sini sebenarnya, sebab poin ini semuanya ada kaitannya dengan ikhlas. Keikhlasan itu dari sebab pokok seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, dan ikhlas ini amalan yang sangat besar. Dia beramal, amalan apa saja hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk selainnya. Itu ikhlas. Karena itu kalau dia beramal pun, ya, dia kadang merahasiakan amalannya dari orang lain. Merahasiakan amalannya dari orang lain. Karena itu disebutkan 7 golongan yang dituduhi di bawah tuduhan arsy Allah pada hari kiamat. Salah satunya warasulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang lelaki yang berinfak dengan sedekah
dia sembunyikan sedekahnya. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, saking tersembunyi. Ini sifat hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya keikhlasan. Baik, berikutnya yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Yang ketujuh dari sebab seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam sebuah ayat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba-hamba yang banyak bertobat dan hamba-hamba yang mensucikan dirinya. Ini dua ibadah. Taubat dan apa? Mensucikan diri. Kita petik dirinya satu sebab seorang dicintai oleh Allah. Apa itu? Dia sucikan zahir dan batinnya. Disucikan zahir dan batinnya. Tobatnya ini dan dia mensucikan dirinya, ya. Tobatnya itu terkait dengan batinnya, dia berlepas dari segala dosa, dia tinggalkan segala dosa. Ya. Karena seorang yang dikatakan bertobat itu apabila terpenuhi 5 syarat. Jadi ini banyak yang sering bertanya, ya. Ustaz, kapan seorang itu dikatakan bertobat? Tobatnya diterima. Maka jawabannya ada berapa syarat? Ada 5 syarat. Syarat yang pertama, dia ikhlas dalam tobatnya. Syarat yang kedua, dia tinggalkan perbuatan dosa itu. Syarat yang ketiga, dia sesali perbuatan dosanya. Karena ada orang yang meninggalkan perbuatan dosa bukan karena dia sesali, uangnya sudah habis, ya. Dia tidak bisa lagi berbuat dosa itu. Jelas ya? Atau tempat dia berbuat dosa sudah ditutup, dia tidak bisa lagi melakukannya. Jadi tinggalkan bukan karena dia sesali. Ini syarat yang keberapa? Yang ketiga. Syarat yang keempat, dia berniat dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu. Ada orang yang dia tinggalkan dosa, dia menangis, ya. Tapi dalam hatinya, ya barangkali suatu saat bisa lagi saya lakukan. Nah, ini belum bertobat namanya. Baik. Dan syarat yang kelima, dia bertobat sepanjang masih di waktunya. Masih di waktunya. Apa waktu tobat itu? Sepanjang nyawa belum sampai di tenggorokan dan sepanjang matahari belum terbit dari arah barat. Iya. Jadi kalau matahari sudah terbit dari arah barat, itu artinya apa? Sudah hari kiamat, tidak diterima lagi tobat. Nah, ini 5 syarat. Ini kalau dosanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosa dia antara dia dengan makhluk, 5 syarat lagi ditambah syarat yang ke-6. Dia harus minta maaf, minta penghalalan dari makhluk yang dia zalimi itu. Karena besarnya hak seorang muslim. Karena itu orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali hutangnya. Kenapa? Hutang ini hak dia dengan makhluk. Allah tidak ikut di dalam itu. Ya. Ini terkait dengan makhluk, diselesaikan, dihisab pada hari kiamat di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini orang yang bertobat. Wal mutatahhirin, dia sucikan dirinya. Mensucikan diri di sini mencakup 2 hal. Dia sucikan diri dalam artian dia jaga dirinya dari najis. Ya, kalau dia sholat, dia jaga dirinya dari najis dan hadas 2. Ya. Apabila misalnya dia buang angin, dia pergi berwudu. Dan disunnahkan seorang itu kalau dia misalnya dalam keadaan tidak suci, ya, dia pergi berwudu lagi. Dia jaga di semua kondisi dia berwudu. Ya. Dan paling bagusnya lagi kalau dia setiap kali berwudu, dia sholat 2 rakaat. Sholat sunnah setelah wudu namanya. Nah, inilah yang menyebabkan Bilal didengar suara terompanya oleh Nabi di surga. Ya. Jadi Allah cinta kepada orang yang selalu bertobat dan selalu mensucikan diri. Bisa mensucikan diri bermakna bersih dari najis dan hadas. Dan mensucikan diri juga bisa bermakna dia sucikan hatinya dari kesyirikan, dari riya, dari sum'ah, dari dengki, dari hasad, dari dendam, dari penyakit-penyakit hati. Nah, ini diantara sebab yang sangat pokok seorang hamba itu dicintai oleh Allah. Dan ini tobat, banyak memperbaiki diri, penting sekali untuk kita semua. Apalagi di masa sekarang ini. Masa terlalu banyak fitnah, terlalu banyak ujian dan cobaan.
Ya, Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man najah? Apakah jalan keselamatan?" Kata beliau, "Amsik alaika lisanak." Tahan lisan kamu itu. Jangan sembarang berbicara. Apa namanya? Kemudian kata beliau, "Amsik alaika lisanak." Ya. Wal yasa'ka baituka. Dan hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Banyak di rumah. Ya. Kalau banyak di rumah kan dia tidak banyak gerakan pada hal-hal yang tidak bagus. Tapi sekarang ini subhanallah, kita di rumah pun diserang dari sana sini. Ada yang dilihat di layar televisi, ada yang didengar di suara radio, ada yang dibaca di HP ini. Ya. Dia dimanapun bisa dapat hal-hal yang membuat hatinya itu menjadi panas, masuk ke dalam perkara-perkara yang tidak menyejukkannya. Tapi kalau dia merasa lapang dengan rumahnya, banyak beribadah di situ, itu luar biasa. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wabki ala khati'atik. Tangisi dosa-dosamu sendiri. Ini perintah memang pada masa yang seperti itu, seorang banyak memperbaiki diri sendiri. Tangisi dosa-dosa, banyak bertobat. Iya, itu yang paling cocok. Tidak usah terlalu banyak mengurusi orang lain. Ya, mengurusi orang lain, apa yang dia kerjakan. Sebab tanggung jawab dia itu antara dia dengan Allah. Kalau dia tidak tunaikan tanggung jawabnya, dia akan dihisab pada hari kiamat. Jelas ya? Tapi kita tunaikan kewajiban kita. Adapun saling menasihati, itu adalah hal yang dituntut. Itu bagian dari agama, dari bentuk ibadah. Baik, jadi ini yang keberapa? Yang ketujuh. Sekarang yang kedelapan. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Sabar itu diantara sebab seorang hamba dicintai oleh Allah. Sabar itu kata para ulama terbagi tiga. Ada sabar di dalam menjalankan ketaatan, ada sabar di dalam meninggalkan larangan, dan ada sabar di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan. Ya. Ketaatan perlu sabar. Dia ingin menunaikan kewajiban sholat 5 waktu, ya dia harus sabar datang ke masjid. Ya. Sedang tidur, dia harus sabar, dia putus tidurnya. Ya. Dia ingin ke masjid di musim dingin, dia harus sabar pergi berwudu walaupun tidak ada air panas di rumah. Ya. Ini perlu kesabaran dalam ketaatan. Demikian pula meninggalkan kemaksiatan perlu kesabaran. Sebab maksiat ini banyak dorongan-dorongannya. Bahkan di dalam sebuah hadits Nabi berkata, "Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahwat." Surga itu diitari dengan hal yang tidak menyenangkan. Kalau kita ingin surga, kadang jalannya ya kurang enak. Seperti itu tadi ya. Ingin menjaga sholat, dia putus tidurnya. Ya. Musim dingin dia berwudu, itu kan tidak enak sebenarnya. Tapi itulah jalan surga. Adapun neraka diitari dengan syahwat. Hal yang menggiurkan, ya menarik untuk dikerjakan. Tapi ingat, itu neraka. Ya. Ini perlu kesabaran. Kemudian yang ketiga ada namanya sabar dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ketentuan dan takdir Allah itu ada dua macam. Ada ketentuan dan takdir Allah menimpa hamba, itu murni datangnya dari Allah. Dan yang kedua ada takdir dan ketentuan Allah menimpa hamba, itu ada campur tangan manusia di dalamnya. Bagaimana itu? Saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Ada orang naik motor. Ya. Lewat sebuah pohon, jatuh pohonnya. Kena motornya. Dia juga patah kakinya. Ya. Ini pohon ini jatuh karena angin kencang atau suatu. Biasanya kalau dia dapat hal yang seperti ini, itu sabarnya lebih mudah. Ya mau diapakan lagi? Ini sudah takdir dan ketentuan Allah. Masa pohonnya dia mau pergi tendang? Kan tidak kan? Ya. Ini mudah dia bersabar. Tapi kalau di kondisi yang kedua, dia naik motor, terus kejatuhan pohon, patah kakinya. Dia lihat ada orang yang tebang pohon itu. Kira-kira bagaimana? Ini lebih mudah bersabar atau yang sebelumnya? Nah, di sini lebih susah bersabarnya. Karena itu sabar jenis yang ini, itu diobati oleh para ulama. Diterangkan buku khusus kiat-kiat untuk bersabar di sini. Ya, kiat-kiat untuk bersabar di sini. Sebab ini campur tangan orang, ya jiwa namanya jiwa senang untuk membalas. Yang namanya jiwa, kalau dia mampu, dia akan apa? Melampiaskan. Ketika dia mampu untuk menahannya, itu luar biasa.
dari kesabaran. Maka sabar ini dari amalan yang tidak ada batas kebaikannya. Kebaikan yang sangat luas bagi orang yang bersabar. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Tidaklah seorang itu diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih indah daripada apa? Daripada kesabaran. Lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Dan Nabi bersabda, "Sabru dia, sabar itu adalah cahaya yang sangat terang seperti cahaya matahari itu. Luas sekali. Kalau ada kesabaran ini pada diri, itu akan melapangkan segala sesuatu." Jadi sabar itu tidak ada batasannya. Jadi kalau ada yang berkata sabar itu ada batasnya, itu bukan sabar namanya. Ya, sebab sabar itu tidak ada apa? Tidak ada batasannya. Dan orang yang bersabar itu termasuk orang yang pahalanya tidak dibatasi. Karena memang sabar seperti itu dibalas. Inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar diberikan pahala mereka secara sempurna, tidak dikurangi, tanpa ada perhitungan. Diberi sempurna untuk mereka tanpa ada batasannya. Inilah dari kesabaran. Baik, berikutnya yang ke-9. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah cinta orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Ya, ini namanya al-ihsan, al-muhsinin. Apa itu al-muhsinin? Al-ihsan itu bisa bermakna seperti yang dikatakan oleh Nabi, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak mampu seakan-akan melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Itu ihsan. Ini derajat yang sangat tinggi di dalam beragama. Sebab dalam agama Islam ini ada beberapa derajat. Derajat yang paling bawahnya derajat Islam, di atasnya ada derajat iman, di atasnya lagi ada derajat ihsan namanya. Ya. Dan ihsan juga bisa bermakna mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ihsan namanya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ihsan juga bisa bermakna dia berbuat baik kepada makhluk. Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'. Ya, fa idza qataltum fa ahsinul qitla, fa idza dabahtum fa ahsinud dibha, wa idza qataltum fa ahsinul qitla. Sesungguhnya Allah telah menetapkan, telah menulis, mewajibkan perbuatan ihsan untuk segala sesuatu. Kalau engkau menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya. Kalau engkau membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Kalau dia punya pisau, ingin dia menyembelih, dia punya pisau, dia asah dulu pisaunya, dia pertajam. Dan hewan yang disembelih hendaknya dia buat beristirahat, tidak takut. Itu ihsan namanya. Terhadap hewan saja kita diperintah berbuat baik. Apalagi terhadap apa? Terhadap manusia. Ini subhanallah ya. Banyak sekali dari lahan ketaatan, subhanallah. Untuk diri kita sendiri banyak lahan ketaatan. Kalau kita lihat pada keluarga kita lagi, banyak lahan ketaatan. Kalau kita lihat kepada tetangga kita, banyak lagi lahan ketaatan. Kalau kita lihat kita di dalam sebuah masyarakat, di dalam payung sebuah negara, itu banyak lagi lahan-lahan ketaatan yang lain, pintu-pintu ibadah. Dan ini banyak dikumpulkan oleh kalimat ihsan, berbuat baik. Iya. Seorang perempuan pernah turun ke sebuah sumur, kehausan perempuan ini, dia minum di sumur. Dan disebutkan perempuan ini adalah seorang perempuan nakal dari Bani Israel. Ya. Begitu bahasa halusnya ya. Kalau bahasa lebih terangnya dia pezina. Dia turun minum, begitu dia naik ke darat, ya. Dia temukan bagaimana seekor anjing mengitiri sumur ini. Kehausan keluar ininya, lidahnya. Maka diberi minum. Turun lagi perempuan ini, dia penuhi kondeknya dengan air, dia beri minum anjing ini. Maka Rasulullah menyebutkan Allah ampuni perempuan itu disebabkan karena dia berbuat baik kepada anjing ini. Jadi subhanallah, perempuan saya dia berbuat baik kepada makhluk, diberi seperti itu. Ya, padahal dia apa? Dia telah berbuat perbuatan yang keji, tapi diampuni, subhanallah. Maka ini namanya al-ihsan, berbuat baik kepada makhluk. Kemudian yang terakhir di sini yang ingin saya ingatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha yuhibbu minal 'abd idza 'amila 'amalan ayyutkinahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta dari seorang hamba
Kalau dia berbuat sebuah amalan, dia berlaku itqan, sempurna di dalamnya, lengkap padanya. Ya. Nah, ini nasihat untuk kita semua ya. Apalagi kalau kita terikat dalam ikatan kerja. Apakah dia pegawai, PNS atau siapapun, ya. Kalau terikat dengan ikatan kerja itu namanya kita misalnya terikat kerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Maka itu amanah namanya. Amalan itu dikerjakan dengan itqan. Apa artinya itqan? Dia lakukan sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Allah cinta kepada seorang hamba. Kalau dia berbuat sebuah amalan, dia mungkin sempurna di dalam melakukannya. Ini sebab kecintaan Allah kepada seorang hamba. Karena itu dia beramal dengan amalan apapun. Ya. Dia melakukan ketaatan apapun, dia berusaha untuk berlaku itqan. Ya, sempurna di dalam hal tersebut. Maka ini 10 sebab secara ringkas dari sebab seorang hamba itu meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 10 hal yang saya sebutkan ini bisa menjadi gambaran untuk kita semua. Ya, untuk mendalami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah. Masih ada hal ayat-ayat yang saya belum sebutkan, hadits-hadits yang sebelum saya bacakan. Tapi 10 sebab ini ya kira-kira bisa menjadi masukan-masukan yang baik untuk kita semua. Mencari lagi apa yang dengannya kita itu bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 sebab ini saja, ini adalah 10 sebab pokok sudah. Dasar pokok yang dengannya seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam suasana ketaatan, semoga kita semua digolongkan kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah dengan kecintaannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba yang cinta kepada Allah, cinta kepada amalan yang dicintai oleh Allah, dan cinta kepada segala hal yang mendekatkan kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semua, memberikan taufik dan rahmatnya untuk kita. Dan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini dalam suasana kebaikan, semoga kita semua dikumpulkan kelak di kemudian hari di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Ini mungkin yang bisa disampaikan untuk kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.